Assalamualaikum, salam sejahtera Sobat Indofam ID. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semuanya tetap sehat dan berbahagia dimanapun kalian berada. Kali ini Indofam akan mengulas tentang rubah liar yang merusak peternakan dan merugikan petani sebanyak jutaan dolar di Australia. Kok bisa rubah merusak peternakan di Australia? Biar nggak penasaran, yuk kita simak terus videonya hanya di Indofam ID. Jika membahas hewan yang merusak dan berbahaya, rubah bukan hanya predator biasa, tetapi mereka juga adalah ancaman serius bagi pertanian dan keanekaragaman hayati di Australia. Rubah adalah hewan soliter, pemburu oportunistik, dan ahli dalam menangkap mangsa hidup. Mereka menggunakan cakar yang tajam seperti pisau, ahli dalam menyergap mangsa dengan presisi. Dengan kombinasi gigi yang tajam, mereka siap mencabik-cabik apapun. Oleh karena itu, rubah memiliki kemampuan memburu mangsa dengan sangat cepat. Rubah liar ini mampu membunuh setidaknya sekitar 300 juta mamalia, burung dan reptil asli Australia setiap tahun. Dan rubah liar ini dapat ditemukan di 80% seluruh daratan Australia. Rubah sangat adaptif. Mereka dapat ditemukan di daerah pedalaman maupun perkotaan dengan jumlah populasi yang besar. Mereka biasa ditemukan di tempat yang sumber dayanya paling melimpah. Penjajah Eropa lah yang pertama kali membawa rubah dan kucing ke Australia. Sejak tahun 1845, secara sengaja, rubah dilepaskan ke alam liar di Victoria untuk olahraga berburu. Populasi rubah kemudian segera meningkat dengan pesat, terlebih setelah diperkenalkannya kelinci secara sengaja pada tahun 1800-an. Studi dari Universitas Charles Darwin tahun 2022 memperkirakan saat ini terdapat 1,7 juta rubah di Australia. Mereka tersebar di 80% daratan utama dan di 50 pulau Australia. Namun populasi mereka kecil di Australia Utara dan Tasmania. Rubah memiliki dampak yang menghancurkan terhadap satwa liar asli di seluruh Australia. Saat ini mereka mengancam 14 spesies burung, 48 spesies mamalia, dan 12 spesies reptil. Suasana terlihat damai dan tenang tanpa tanda-tanda bahaya. Tetapi hanya dalam beberapa menit, rubah dapat menyerang pertanian dan menyerang peternakan di dekat hutan ataupun kawasan liar. Diketahui, kawasan liar adalah tempat favorit di mana rubah sering muncul untuk menyerang. Ayam-ayam ditemukan banyak tergeletak tak bergerak di tanah dengan bekas gigitan yang tidak merata. Para petani sudah mengetahui dengan pasti siapa penyebab semua ini. Tidak lain adalah rubah. Predasi utama oleh rubah terhadap ternak domestik adalah hal yang umum dan yang paling rentan. Terutama unggas, anak domba yang baru lahir, anak kambing, rusa muda, anak burung, dan burung onta domestik. Ada pula beberapa kasus rubah liar juga menyerang anak sapi akibat proses melahirkan yang terlalu lama. Rubah tidak hanya berbahaya bagi hewan peliharaan, tetapi juga merupakan tantangan bagi kehidupan masyarakat. Mereka menyerbu daerah pemukiman dan menganggap sebagai wilayah mereka. Selain berkeliaran di kawasan liar, rubah sekarang sudah berani muncul di jalan-jalan, bahkan memasuki pekarangan dan rumah warga. Tidak hanya itu, rubah juga dilaporkan menyerang orang-orang di daerah ini. Serangan rubah bisa sangat berbahaya bagi manusia, terutama jika mereka terkena rabies. Korban serangan rubah liar akan mengalami luka infeksi, tentu juga trauma psikologis takut dan sakit. Dampak ekonomi rubah di Australia diperkirakan sekitar 227,5 juta dolar atau sekitar 3 triliun rupiah per tahun.
Ini termasuk 17,5 juta dolar atau 262 miliar rupiah kerugian pada peternakan domba, 190 juta dolar atau 2,9 triliun rupiah dampak kerusakan lingkungan, 16 juta dolar atau 240 miliar rupiah biaya manajemen, dan juga 4 juta dolar atau sekitar 60 miliar rupiah biaya penelitian. Penggunaan perangkap untuk pengendalian populasi rubah merupakan langkah penting bagi pertanian Australia. Perangkap seperti ini tidak hanya efektif, tetapi juga mudah digunakan dan terutama dapat digunakan berulang kali. Ada banyak jenis perangkap, tergantung pada ukuran dan berat rubah. Dengan memasang perangkap 2 hingga 3 kali seminggu, petani Australia telah mencapai hasil yang signifikan dalam mengendalikan populasi rubah. Menurut sebuah studi yang diterbitkan oleh pemerintah Australia tahun 2023, jumlah rubah telah berkurang sekitar 30% dalam beberapa tahun terakhir, terutama berkat penerapan perangkap. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hingga saat ini, perangkap merupakan solusi cerdas karena tidak hanya mengendalikan jumlah rubah, tetapi juga secara efektif melindungi lingkungan pertanian. Selain memasang perangkap, berburu juga merupakan metode populer di kalangan para petani Australia. Bagi petani, berburu rubah bukan hanya kegiatan rekreasi, tetapi juga merupakan langkah penting untuk pengendalian populasi rubah, terutama di daerah-daerah pertanian seperti di New South Wales dan Victoria, di mana rubah sering merusak pertanian. Tidak dapat disangkal bahwa rubah adalah bagian dari ekosistem Australia, tetapi jika mereka tidak dikendalikan, peningkatan jumlah populasi rubah secara tiba-tiba dapat menimbulkan ancaman besar bagi rantai makanan. Selain itu, berkurangnya jumlah ternak pada saat yang sama akan mempengaruhi sumber makanan bagi predator lain. Peningkatan populasi rubah secara tiba-tiba dapat menciptakan tekanan besar pada lingkungan lokal yang mempengaruhi keseimbangan ekologi dan biosfer. Ledakan populasi besar rubah dapat menciptakan tantangan bagi badan pengelola satwa liar, terutama dalam hal penerapan langkah-langkah pengendalian untuk melindungi petani dan lingkungan. Memburu rubah liar seringkali lebih murah dan efektif dibandingkan dengan memasang perangkap yang harus menunggu secara pasif selama berhari-hari. Banyak petani lebih suka berburu karena mereka secara aktif bisa mengikuti jejak rubah bahkan menemukan sarang mereka. Pilihan ini lebih masuk akal karena dengan cara ini, petani dapat mengeliminasi populasi liar dalam jumlah yang lebih besar secara cepat dan efektif. Nah, demikian sedikit ulasan dari Indofarm ID tentang cara petani Australia mengatasi ledakan populasi rubah liar. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju dengan metode petani Australia untuk mengontrol populasi rubah liar? Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.